Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilustrasi wawasan Hamka tentang cinta. Baik, ini saya ambil ya pelajaran pertama dari novel itu. Yang menurut saya unik adalah Hamka membedakan ekspresi cinta antara laki-laki dan perempuan. Coba dengarkan ada kalimat ini. Ini boleh setuju, boleh tidak setuju. Ini bahan diskusi kita. Kata Buya Hamka begini. Laki-laki bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang. Tak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia. Jika perempuan itu cantik, maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang. Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya. Sebab itu, kalau ada orang lain yang hendak memuji kecintaannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menyanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang mencintainya tadi. Bertambah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu dalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tak boleh buat orang lain. Tetapi cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya dari itu. Laki-laki pada pemandangan perempuan adalah laksana dukuh emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertatah berlian yang melilit tangannya, perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesamanya. Seburuk-buruk kecintaannya, akan lupa dia keburukan itu kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia. Mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas, berbudi, ternama, termasyhur, dan lain sebagainya. Ini Hamka punya teori bedanya laki-laki dan perempuan saat mencintai. Kalau laki-laki sedang jatuh cinta, maka perempuan itu hanya milik dia. Tidak boleh dimiliki orang lain. Kalau ada orang lain kok ikut menikmati kecantikannya, memuji kelembutannya, kemudian mengomentari indah suaranya, laki-laki tidak terlalu suka yang seperti ini. Pokoknya kekasihnya, perempuannya itu ya hanya untuk dia. Dan kata Hamka, laki-laki itu makanya mudah timbul cemburu. Kalau perempuan yang dicintainya punya relasi, punya koneksi, dipuji orang, pokoknya perempuan ini harus miliknya dia saja. Tidak boleh orang lain ikut-ikutan dalam hal apapun. Nah itu cirinya laki-laki. Ini buat perempuan coba didiskusikan, coba dicek apa benar begitu pasangannya, suaminya. Ini secara umum ya, kasus-kasus khusus ya mesti saja ada. Pak, pasangan saya laki-laki itu tidak terlalu cemburuan itu Pak, saya dibiarkan saja ngapa-ngapain. Ya bisa dicek apakah dia benar mencintai atau memang dia tidak mengungkapkan kecemburuannya. Dia menyembunyikan itu. Bisa jadi begitu. Itu kalau mengikuti teorinya Hamka. Sebaliknya perempuan. Bagi perempuan, laki-laki itu seperti perhiasan yang dia miliki. Kalau perhiasan itu kan tidak hanya untuk disimpan. Kalau bisa dipamerkan. Biar orang lain tahu. Jadi dia senang kalau ada orang memuji laki-lakinya. Sebagaimana dia senang kalau ada
perhiasanmu bagus, wah bajumu indah, wah barang-barangmu kok elit semua, mewah semua, itu kan seneng kalau perempuan dipuji seperti itu. Sama ketika laki-lakinya dipuji orang. Kebalikannya yang laki-laki tadi kan tidak selalu nyaman kalau ada orang memuji-muji perempuan yang dia cintai. Tapi perempuan seneng kalau ada orang muji-muji pasangannya. Wah, kadang-kadang kalau katanya Hamka di yang terakhir itu, dia tahu jelek-jeleknya suaminya, jelek-jeleknya pasangannya itu dia tahu persis. Tapi dia tetap lebih suka, lebih senang, lebih bangga. Dan jelek-jelek tadi terlupakan semua kalau ada orang lain memuji-muji laki-laki yang dia cintai. Dua hal yang berkebalikan. Satu ingin memiliki, disembunyikan dari orang, dinikmati untuk dirinya sendiri saja. Yang satu ingin memamerkannya, memperlihatkannya pada yang lain. Ini nanti kalau di tenggelamnya kapal Van der Wijk yang jadi alasan salah satunya membuat Hayati ragu-ragu kepada Zainuddin. Mengapa? Zainuddin ini lugu, pendiam, tidak update. Kalau bahasa hari ini tidak gaul. Jadi cara berpakaian, cara ngomong, tindak tanduknya ini tidak kayak anak gaul hari ini. Jadi dia malu kalau mau memamerkan Zainuddin sebagai pacarnya. Dia takut diketawain orang lain. Zaman kayak gini kok milih pasangan begitu. Nah, mengapa kok dia malu? Ya karena memang perempuan itu seperti itu. Cara mengekspresikan cintanya. Kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki, jangan sampai ada orang seneng kepada perempuan yang aku cintai. Termasuk memuji-muji, termasuk dekat-dekat, dan lain sebagainya. Jadi ini, seperti saya bilang tadi ya, boleh didiskusikan. Apakah memang begitu? Bedanya cinta laki-laki dan cinta perempuan. Atau ya untuk mengukur kehidupan kita sehari-hari, yang laki-laki begitukah cintamu? Dan yang perempuan begitukah cintamu? Terus, ini yang saya sebut pelajaran sisipan. Menarik dari narasi utama novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada lagi pelajaran sisipan selanjutnya. Kalau ini tentang cinta yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Sehingga akhirnya kesalip oleh orang lain. Ada kalimat begini. Bagi setengah orang, mencari istri amat sukar dan payah. Mesti bercinta-cintaan lebih dahulu. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki, sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu. Sehingga lantaran tunggu ketunggu, umur pun berjalan juga. Cita-cita habis di tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan, tidak banyak pikir, dia meminang lebih dahulu. Sehingga maksudnya langsung, dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari. Ini pelajaran bagi yang terlalu banyak pertimbangan dan terlalu menunggu, terlalu sabar menanti. Sabar itu bagus, terlalu sabar tidak bagus. Cinta memang jangan kehilangan akal sehat. Berpikir harus tetap jernih, tidak boleh sembrono, perlu pertimbangan-pertimbangan. Tapi juga jangan terlalu lama berpikir, akhirnya serba ragu. Karena terlalu lama ragu, tidak maju-maju. Umur semakin bertambah, akhirnya ditikung orang.
Ada yang nikung tengah jalan, ndak pakai mikir langsung ngelamar. Orang tuanya yang nunggu-nunggu anaknya kok ndak ada yang meminang, ada yang ngelamar, ya diterima. Akhirnya nangislah dia. Bikin puisi, bikin syair, nyanyi lagu sedih. Yo, terlalu panjang berpikirnya. Terlalu banyak pertimbangan. Ada yang bilang orang itu kadang-kadang kalau terlambat menikah biasanya tambah lambat. Karena pertimbangannya tambah banyak, karena dia tambah dewasa, tambah pinter, mikir macem-macem. Kalau sudah nikah, mau dikasih makan apa, nanti aku cocok apa enggak sama dia. Dia sio apa, aku sio apa, dia yin apa yang, dia mikirnya dawa, akhirnya enggak maju-maju, ya wes, disalib orang, ditikung orang. Akhirnya nangis juga. Nah, ini pertimbangan juga ya untuk teman-teman. Mungkin yang sudah cukup umur, sudah punya andalan, ya pekerjaan tetaplah. Tidak harus yang sampai nunggu kaya raya, punya rumah, punya mobil sendiri. Kalau memang sudah ada calon, sudah ada yang bisa diandalkan, sama-sama punya rasa, tidak usah menunggu, jalan saja menikahlah. Ya, memang mungkin ada bayangan-bayangan nanti sulit ini, nanti susah itu. Tidak ada yang tidak ada kesulitannya dalam hidup ini, apapun itu. Maka kalau memang sama-sama suka, kemudian perangkat sarana prasarananya siap, menikahlah. Kalau dalam agama itu kan ada, itu dulu saya jelaskan di sesi pernikahan, kapan seseorang wajib menikah, kapan seseorang sunnah menikah, tapi ada kalanya memang masih makruh, bahkan haram menikah. Ada situasi-situasi yang menuntut itu. Maka teman-teman, ya silahkan. Teori sudah banyak, tidak usah mikir sendiri yang terlalu jeli. Kalau memang sudah ada kecocokan, jalanlah, menikahlah. Ini juga menurut saya pelajaran sisipan. Jadi tentang pertimbangan dan penantian. Yang perempuan juga begitu. Ya, jangan terlalu sabar menunggu. Ingatkan terus. Kalau kalian memang saling mencintai, untuk segera serius. Tidak hanya cinta-cintaan, tidak hanya sekedar WA-an tiap malam bilang I love you, I miss you terus-terusan. Menikahlah kalau memang sudah merasa mampu dan saatnya. Tidak usah nambah-nambah kewajiban yang tidak wajib. Nunggu lulus S3 dulu. Nunggu punya mobil dulu. Nunggu, tidak ada yang mewajibkan itu. Agama ada, tradisi, tidak ada yang wajib itu. Yang penting segala sarana prasarananya cukup, nanti tidak dianggap kalau menikah nanti dua-duanya sengsara karena belum punya pekerjaan tetap dan macam-macam. Kalau alasan-alasan yang elementer ini sudah beres, ya menikahlah. Khawatirnya nanti sudah serius-serius mempersiapkan karena terlalu lama, terlalu banyak pikiran, disalib orang, ditikung orang, akhirnya stres, depresi berkepanjangan, ketempuan lagi, susah lagi. Kan jodoh sudah ditentukan, Pak. Iya, tapi kan kita mengusahakan. Kalau memang tidak jodohnya, ya tetap nanti tidak nyambung. Tapi kan bukan berarti kita diam saja, menunggu saja.